Bagaimana jika ada bentuk soal seperti ini? Tuliskan tanpa tanda kurung dan kemudian buatlah menjadi bentuk sederhana suku 3 atau terdiri dari 3 suku. Sebagai contoh, dalam kurung X ditambah A dikali dalam kurung X ditambah B itu sama dengan X pangkat 2 ditambah A dikali X ditambah B dikali X ditambah A dikali B sama dengan X kuadrat ditambah, perhatikan A dikali X ditambah B dikali X itu sama dengan dalam kurung A ditambah B kemudian dikali X ditambah AB. Maka perhatikan bahwa terdapat penjumlahan dan perkalian bilangan. Jadi silakan kerjakan untuk nomor A sampai dengan nomor B. Bagaimana cara mengerjakannya atau cara membahasnya? Yuk kita bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran matematika untuk kelas 9 sekolah menengah pertama atau kelas 9 madrasah sanawiyah. Soal nomor 4, halaman 13, soal nomor 4 sampai dengan soal nomor 6. Bab yang pertama, operasi aljabar. Kurikulum yang kita bahas adalah kurikulum merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Soal nomor 4, tuliskan tanpa tanda kurung dan kemudian buatlah menjadi bentuk sederhana suku 3 atau terdiri dari 3 suku. Sebagai contoh, dalam kurung X ditambah A kemudian dikalikan dalam kurung X ditambah B, hasilnya sama dengan X kuadrat ditambah A dikali X ditambah B dikali X ditambah A dikali B. Perhatikan X kuadrat tetap, kemudian A dikali X ditambah B dikali X itu sama dengan dalam kurung A ditambah B kemudian dikali X, selanjutnya ditambah A dikali B. Perhatikan bahwa terdapat penjumlahan dan perkalian bilangan. Yang A, dalam kurung X ditambah 1 kemudian dikali lagi dalam kurung X ditambah 2, ini sama dengan dalam kurung X ditambah 1 kemudian dikalikan X ditambah lagi dalam kurung X ditambah 1 kemudian dikali 2. X dikali X sama dengan X kuadrat. 1 dikali X sama dengan X. Kemudian ditambah X dikali 2 sama dengan 2X. Kemudian ditambah 1 dikali 2 sama dengan 2. Perhatikan X dengan 2X sukunya sejenis. Maka sama dengan X kuadrat ditambah dalam kurung X itu berarti 1X. Berarti 1 ditambah 2 dikali X ditambah 2. Maka hasilnya X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Soal yang B, dalam kurung X ditambah 1 dikalikan dalam kurung X ditambah P. Ini sama dengan, berarti X ditambah 1 kemudian dikalikan X ditambah X ditambah 1 dikali dengan P. X dikali X berarti X kuadrat. 1 dikalikan X berarti X. Kemudian ditambah X dikali P berarti P kali X. Kemudian 1 dikali P berarti sama dengan P. Sama dengan X kuadrat. Kemudian perhatikan X ditambah P dikali X. Berarti ini sama dengan X itu berarti nilainya 1. Berarti 1 ditambah P kemudian dikalikan X, selanjutnya ditambah P. Selanjutnya yang C dalam kurung X ditambah P dikali dalam kurung X ditambah Q itu sama dengan X ditambah P dikalikan dengan X kemudian ditambah lagi X ditambah P dikali dengan Q itu sama dengan X dikali X adalah sama dengan X kuadrat. Kemudian P dikali Q ditambah P dikali dengan X. P dikali dengan X. Kemudian ditambah X dikali dengan Q. Berarti Q dikali dengan X. Selanjutnya P dikali dengan Q.
P dikali dengan Q. Sama dengan X kuadrat. Perhatikan P dikali X ditambah Q dikali X itu sama dengan P ditambah Q dikali X. Kemudian ditambah P dikali dengan Q. Selanjutnya soal nomor D. Dalam kurung X ditambah U dikali dalam kurung X ditambah P. Itu berarti X ditambah U dikali dengan X. Kemudian ditambah X ditambah U dikali dengan V. X dikali X sama dengan X kuadrat. U dikali X berarti U dikali X, UX. Selanjutnya X dikali V berarti ditambah V dikali X. Kemudian U dikali dengan V ditambah U dikali dengan V. Maka sama dengan X kuadrat. Perhatikan U dikali X ditambah V dikali X itu sama dengan dalam kurung U ditambah V kemudian dikalikan dengan X. Selanjutnya ditambah U dikali dengan V. Nomor 5, tulislah tanpa menggunakan tanda kurung dan kemudian buatlah menjadi bentuk sederhana suku 3. Dalam kurung X dikurangi 3 dikalikan dengan dalam kurung X dikurangi 5. Berarti itu sama dengan dalam kurung X dikurangi 3 dikali dengan X. Selanjutnya ditambah X dikurangi 3 dikali dengan negatif 5. X dikali X berarti X kuadrat. Negatif 3 dikalikan X berarti negatif 3X. Kemudian ditambah X dikali negatif 5X berarti negatif 5X. Kemudian negatif 3 dikalikan negatif 5 berarti positif 15. Maka sama dengan X kuadrat. Negatif 3X dikurangi 5X berarti negatif 8X. Ditambah 15. Yang B, dalam kurung X dikurangi 2 dikali dalam kurung X dikurangi 7 berarti sama dengan X dikurangi 2 dikali dengan X kemudian ditambah X dikurangi 2 dikali dengan negatif 7. X dikali dengan X, X kuadrat. Negatif 2 dikalikan X berarti negatif 2X. X dikalikan negatif 7 berarti negatif 7X. Negatif 2 dikalikan negatif 7 berarti positif 14. Maka sama dengan X kuadrat. Kemudian negatif 2X dikurangi 7X sama dengan negatif 9X ditambah 14. Selanjutnya dalam kurung yang C X dikurangi A kemudian dikali dalam kurung X dikurangi B. Berarti ini sama dengan X dikurangi A kemudian dikali dengan X ditambah dalam kurung X dikurangi A dikali dengan negatif B. Ini sama dengan X dikali X berarti X kuadrat. Negatif A dikali X berarti negatif A dikali X. Kemudian X dikalikan dengan negatif B berarti negatif B dikali X. Kemudian negatif A dikalikan dengan negatif B berarti positif A dikali dengan B. Maka ini sama dengan X kuadrat ditambah, perhatikan negatif A dikali X dikurangi negatif B dikali X itu sama dengan negatif A dikurangi B kemudian dikalikan dengan X. Kemudian ditambah A dikali B. Yang D, dalam kurung X dikurangi P dikali dalam kurung X dikurangi Q. Ini berarti sama dengan X dikurangi P kita kali dengan X. Kemudian ditambah X dikurangi P dikali dengan negatif Q. Selanjutnya X dikali X sama dengan X kuadrat. Negatif P dikalikan X berarti negatif P dikali X. X dikali negatif Q berarti negatif
Q dikali X. Kemudian negatif P dikalikan negatif Q berarti positif P dikali Q. Maka X kuadrat ditambah, selanjutnya negatif P dikali X dikurangi Q dikali X itu sama dengan negatif P dikurangi dengan Q kemudian dikali dengan X. Dan terakhir ditambah P dikali dengan Q. Soal nomor 6. Tuliskan tanpa menggunakan tanda kurung dan kemudian buatlah menjadi bentuk sederhana suku 3. Yang A, X dikurangi 3 dikali dalam kurung X ditambah 5. Ini sama dengan X dikurangi 3 dikali dengan X. Kemudian ditambah X dikurangi 3 dikali dengan 5. X dikali X berarti X kuadrat. Negatif 3 dikalikan X berarti negatif 3X. Selanjutnya ditambah X dikali 5 berarti 5X. Kemudian negatif 3 dikalikan 5 berarti negatif 15. Maka X kuadrat, perhatikan negatif 3X ditambah 5X hasilnya sama dengan positif 2X. Maka X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15. Soal yang B. Dalam kurung X dikurangi 4 dikali dalam kurung X ditambah 2. Berarti dalam kurung X dikurangi 4 kemudian dikali dengan X. Selanjutnya ditambah X kurangi 4 dikali dengan positif 2. X dikali dengan X hasilnya X kuadrat. Negatif 4 dikalikan X berarti negatif 4X. X dikalikan 2 hasilnya 2X. Kemudian negatif 4 dikali 2 hasilnya negatif 8. Maka sama dengan X kuadrat. Perhatikan suku X. Negatif 4X ditambah 2X. Ini sama dengan negatif 2X. Kemudian dikurangi 8. Selanjutnya. Dalam kurung X dikurangi A dikali dalam kurung X ditambah B. Berarti X dikurangi A dikali dengan X ditambah X dikurangi A dikali dengan B. X dikali X hasilnya X kuadrat. Negatif A dikali X berarti negatif A kali X. Kemudian X dikali B sama dengan B dikali X. Kemudian negatif A dikali B berarti negatif A dikali B. Sama dengan X kuadrat. Perhatikan negatif A dikali X ditambah B dikali X. Itu sama dengan negatif A ditambah B kemudian kita dikali X dikurangi A dikali dengan B. Soal nomor D. Dalam kurung X ditambah P dikali dalam kurung X dikurangi PQ. Ini sama dengan dalam kurung X ditambah dengan P kemudian kita kali dengan X ditambah dalam kurung X ditambah P kemudian dikali dengan negatif Q. X dikali dengan X sama dengan X kuadrat. P dikali dengan Q berarti P dikali dengan Q. P dikali dengan X berarti P dikali dengan X. Selanjutnya Q dikalikan dengan negatif Q berarti dikurangi Q dikali dengan X. Kemudian P dikali dengan negatif Q sama dengan negatif P dikali dengan Q. Maka X kuadrat ditambah, perhatikan P dikali X dikurangi Q dikali X itu sama dengan P dikurangi Q kemudian dikali dengan X. Selanjutnya dikurangi P dikali dengan Q.
Demikianlah video pembahasan matematika kelas 9. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.